Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Muntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak, maka diperlukan suatu pendekatan yang mana pendekatan itu disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan pendekatan, menggunakan masing-masing prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendidikan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Penyusunan visi guru penggerak tidak lepas dari tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, yang kedua, ambil pembelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak saya adalah mewujudkan murid yang religius, berbudi pekerti, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan global. Dari visi guru penggerak yang saya susun, saya akan menjelaskan masing-masing dari yang pertama, yaitu religius. Religius adalah menggambarkan profil pelajar Pancasila yang pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Visi yang kedua adalah berbudi pekerti, yaitu menggambarkan nilai perilaku dan karakter didasarkan pada norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Visi yang ketiga adalah kreatif, yaitu menggambarkan kemampuan mengembangkan ide baru berupa gagasan maupun karya nyata serta problem solving. Visi yang keempat adalah inovatif, yaitu menggambarkan kreativitas, daya cipta, inisiatif kuat untuk menghasilkan ide-ide baru maupun pemanfaatan teknologi baru. Visi yang kelima adalah berkebinekaan global, yaitu menggambarkan rasa nasionalis, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta membentuk budaya luhur yang positif. Adapun prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Pada tahapan bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengajak rekan sejawat, wakil kepala sekolah, serta pihak studi untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja. Yang kedua, memberikan motivasi tentang manfaat budaya kerja. Yang ketiga, mencari referensi tentang cara penerapan budaya kerja. Alur bagja yang berikutnya adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang inovatif? Pertanyaan yang kedua, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja? Pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja? Dari pertanyaan tersebut,
maka ada beberapa tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang inovatif serta sesuai dengan budaya kerja dengan wawancara, korespondensi, atau studi literatur baik secara mandiri maupun kolaborasi. Yang kedua, menggali informasi baik pengalaman, dokumentasi tentang budaya kerja. Alur bagja berikutnya adalah G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika proses pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan budaya kerja telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran inovatif terhadap budaya kerja? Dari pertanyaan tersebut, maka ada beberapa tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat deskripsi sikap dalam merespon aktivitas pembelajaran inovatif melalui kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru atau inovasi yang sesuai dengan budaya kerja. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas pembelajaran inovatif sesuai dengan budaya kerja. Yang keempat, menciptakan kondisi sekolah yang sesuai dengan budaya kerja. Yang kelima, konsisten dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan budaya kerja. Tahapan alur bagja berikutnya adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan budaya kerja? Yang kedua, apa langkah atau terobosan yang bisa dilakukan untuk mendukung pembelajaran inovatif sesuai dengan budaya kerja? Dari pertanyaan tersebut, maka ada beberapa daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membiasakan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan budaya kerja. Yang kedua, membentuk lingkungan sekolah sesuai dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, memasang poster yang berisikan budaya dunia kerja. Yang keempat, membuat capaian realitas budaya kerja di setiap pembelajaran. Tahapan bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran inovatif sesuai budaya kerja? Maka muncullah tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengajarkan rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk melakukan observasi terhadap penerapan proses pembelajaran inovatif sesuai dengan budaya kerja. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Amalia Zaina selaku fasilitator, dan terima kasih juga kepada Ibu Emilia Rusda sebagai pengajar praktek. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.